Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai konsep interaksi manusia dan komputer, serta pentingnya interaksi manusia dan komputer untuk memudahkan interaksi manusia dengan komputer. HCI atau interaksi manusia dan komputer atau IMK pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin atau biasa disebut dengan user friendly. Tidak hanya pada perancangan layout layar monitor. Dari sudut pandang pengguna ialah keseluruhan sistem sehingga dapat useful, usable, serta used. Useful ialah fungsional atau dapat mengerjakan sesuatu. Usable ialah dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Does the right things. Used ialah terlihat baik, tersedia dan diterima atau digunakan oleh organisasi. Ada beberapa tujuan utama interaksi manusia dan komputer, di antaranya adalah untuk membuat sistem yang lebih berguna, efektif, efisien, dan fungsional. Kemudian, meningkatkan interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Dengan meningkatnya sistem interaksi manusia dengan komputer, maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dalam interaksi manusia dan komputer. Faktor pertama adalah faktor rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan, atau dapat diartikan sebagai struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Faktor ini merupakan faktor yang align atau searah dengan proses pengembangan antarmuka. Secara umum, prosesnya terdiri dari analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly, sehingga dapat dihasilkan suatu software yang betul-betul diinginkan oleh user. Faktor kedua adalah faktor kecerdasan buatan. Faktor kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah melalui proses pembelajaran. Faktor kecerdasan buatan mempunyai peran untuk menciptakan suatu sistem yang betul-betul handal, canggih, dan menyerupai pola berpikir manusia. Misalnya robot. Sekarang ini robot sudah mirip seperti manusia, bahkan bisa mengambil keputusan sendiri. Faktor ketiga adalah faktor linguistik komputasional. Peran bahasa pemrograman dan penulisan markup yang digunakan sebagai antarmuka agar user lebih mudah menggunakan sistem tersebut dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam menggunakannya. Menggunakan faktor ini dibutuhkan suatu komposisi bahasa yang sangat baik dan dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Oh ya, untuk mata kuliah ini agar kita searah dengan kebutuhan industri, akan kita tekankan dengan user interface berbasis web. Menggunakan user interface berbasis web menggabungkan bahasa pemrograman server-side seperti misalnya PHP atau PHP, kemudian Node.js, ASP, dengan bahasa penulisan markup lain seperti HTML, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Faktor keempat adalah faktor multimedia. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dengan komputer untuk menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh penggunanya. Misalnya dengan gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya.
Faktor kelima adalah faktor sosiologi. Dalam berinteraksi, sosiologi sangat dibutuhkan. Dengan menerapkan faktor ini pada software engineering, hubungan timbal balik antara komputer dan manusia lebih terarah. Faktor keenam adalah faktor penulisan. Suatu program aplikasi yang dibuat membutuhkan manual agar orang yang belum biasa menggunakan aplikasi tersebut bisa mempelajarinya terlebih dahulu agar terjadi interaksi yang baik. Faktor ini biasanya dihadirkan dalam bentuk manual book maupun petunjuk operasional perangkat lunak. Yang ketujuh adalah faktor matematika. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematikanya. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun yang pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang. Faktor ke-8 adalah faktor bisnis. Ya, anak sistem informasi pastilah tahu bahwa bisnis di sini tidak hanya untuk mendapatkan uang. Bisnis adalah suatu hal yang memiliki nilai tambah. Faktor ini mempengaruhi perkembangan dan semakin mudahnya terjadi interaksi manusia dan komputer. Apabila developer mendevelop faktor ini dengan baik, maka nilai tambah dari suatu perangkat lunak akan lebih besar. Faktor ke-9 adalah faktor manusia. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi dari sisi input maupun sisi output. Apabila seorang manusia memiliki SDM di bidang IT yang baik, tidaklah sulit untuk membuat suatu perangkat lunak. Namun, apabila orang tersebut memiliki SDM di bidang IT yang tidak begitu memadai, kira-kira bagaimana? Maka dari itu, kita sebagai developer atau desainer harus membuat perangkat lunak yang user-friendly kepada siapapun. Faktor ke-10 adalah faktor antarmuka pengguna. Faktor ini yang mewakili sebuah perangkat lunak dikatakan baik atau tidak oleh penggunanya. Kalau algoritma pemrogramannya bagus, namun user interface-nya tidak bagus, user akan menganggap bahwa perangkat lunak yang kita buat tidak bagus. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan interaksi manusia dengan komputer. Dalam mata kuliah ini, saya akan menganggap rekan-rekan sebagai seorang desainer. Maka dari itu, dalam membuat proyek, terutama proyek akhir, kita haruslah mempertimbangkan ke-10 faktor tersebut. Menarik bukan? Oh iya, apabila ada faktor lain yang lupa saya sebutkan atau rekan-rekan tahu mengenai faktor IMK ini, bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Silakan dibaca dan dikerjakan latihan-latihan soal yang ada di Elena untuk mengetahui materi interaksi manusia dan komputer lebih lanjut. Di video berikutnya, kita akan membahas hubungan dan keterkaitan aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.